mirip karpet yang hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa kembali dari Iowa, Amerika Serikat. Apa kabar kalian? Semoga dimanapun kalian berada senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa ya. Amin. Tinggal di area yang dikelilingi oleh lahan pertanian, memperhatikan aktivitas para petani dari mulai masa tanam hingga masa panen tiba, dan melihat mereka harus berpacu dengan waktu dan cuaca yang kadang tidak bersahabat. Mengingat di sini terdapat 4 musim ya teman-teman, membuat saya tertarik untuk sharing konten-konten yang semacam ini ya. Pada kesempatan kali ini saya sudah merangkumkan video-video yang sudah saya kemas sedemikian rupa, yang mana saya berharap nantinya apa yang saya share ini bisa bermanfaat untuk sekedar menambah wawasan, terutama buat teman-teman yang berdomisili di negara atau benua berbeda ya. Video ini saya ambil pada bulan Juni, di mana tanaman jagung mulai tumbuh. Seperti yang teman-teman bisa lihat sendiri, sepanjang mata memandang adalah lahan jagung ya, tertata sangat rapi dan apik. Ini dikarenakan pertanian di sini dilakukan dengan menggunakan mesin dan secara monokultur ya teman-teman, yaitu di satu area lahan hanya ditanami satu jenis tanaman saja ya. Nah teman-teman, tak terasa kita sudah memasuki bulan Agustus, dan siang ini aku mengajak kalian untuk berkendara di provinsi Iowa sini ya, yang mana terkenal dengan industri ladang jagung dan kedelainya. Pertanian merupakan industri utama di Amerika Serikat yang menjadikan negara ini sebagai pengekspor makanan ya teman-teman. Meskipun kegiatan pertanian terdapat di seluruh negara bagian di Amerika, namun pusatnya berada di Great Plains atau sebuah hamparan luas dengan tanah yang subur yang posisinya sendiri berada di bagian tengah negara, di sekitar danau besar yang dikenal sebagai Sabuk Jagung ya. Amerika Serikat sendiri pernah menjadi pemimpin dalam pemulihan benih melalui sistem hibridisasi dan dalam hal peningkatan penggunaan tanaman
sebagai hasil kerja dari George Washington Carver yang mengembangkan bioplastik dan biofuel ya teman-teman. Mekanisasi pertanian dan pertanian intensif merupakan dua topik utama dalam sejarah Amerika Serikat, mulai dari bajak-bajak John Deere, mesin panen mekanis Cyrus McCormick, alat pemintalan kapas Eli Whitney, hingga kesuksesan besar traktor Woodstone dan mesin panen kombinasi pertama yang dibuat. Pertanian modern di Amerika Serikat bervariasi dari pertanian hobi biasa, petani skala kecil hingga pertanian komersial skala besar yang mencakup ribuan hektar lahan pertanian atau lahan penggembalaan. Pada sensus pertanian 2007, terdapat 2,2 juta unit pertanian dengan luasan sekitar 922 juta acres dan rata-rata 418 acres per unit pertanian ya. Kalau yang ini merupakan green storage dan green drying ya teman-teman, atau tempat penyimpanan di mana saat petani memanen hasil panen disimpan di sini dan sekaligus sebagai tempat pengeringan ya. Untuk media pengeringan atau bahan bakar yang digunakan untuk pengeringan biji-bijian adalah LP gas yang terletak di sana itu teman-teman. Begitu biji jagung selesai dipanen, langkah selanjutnya para petani melakukan panen terhadap batang-batang jagung seperti ini ya teman-teman, atau istilahnya adalah hay bale. Mereka menggunakan mesin dan membentuk gulungan-gulungan besar seperti ini yang kadang bisa berdiameter lebih tinggi daripada orang dewasa ya, dan dijual sebagai pakan sapi dan kuda terutama pada musim dingin. Hidup di countryside yang dikelilingi oleh ladang jagung dan kedelai, sepanjang tahun kita selalu disuguhkan dengan pemandangan seperti ini teman-teman, yaitu pesawat kecil berwarna kuning yang terbang rendah di atas kepala ya. Mereka terbang bolak-balik di atas lahan yang relatif tidak besar. Pesawat-pesawat ini biasanya disebut sebagai pembersih tanaman atau crop dusters ya. Tetapi mereka dapat memiliki banyak tujuan juga, dan ada beberapa alasan mengapa mereka ini digunakan ya. Apa yang dilakukan oleh pesawat-pesawat crop dusters seperti ini? Itu mungkin tergantung pada waktu tahun seiring dengan periode tumbuh kembang tanaman pangan ya teman-teman. Seperti di akhir tahun seperti ini, mereka melakukan penyemaian di udara ya, yang berarti mereka terbang di atas benih tanaman penutup. Tanaman penutup ini akan tumbuh selama musim sepi ya, atau musim gugur hingga musim semi. Ketika tanaman komersial utama tidak tumbuh, mereka membantu melindungi kualitas tanah dan air ya. Sementara itu selama pertengahan tahun sekitar Juni-Juli, biasanya mereka menggunakan pesawat-pesawat ini untuk penyemprotan pestisida ya teman-teman.
Pestisida di sini membantu mengendalikan gulma di lahan yang mencuri unsur hara dan air dari tanaman ya, maupun serangga di lahan yang memakan tanaman atau pertumbuhan jamur di lahan yang menyerang tanaman ya teman-teman.